Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang mana beberapa pertemuan kita libur, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali lanjutkan majlis pembahasan kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan dan keistiqomahan dalam kebaikan. Kita akan membahas poin yang ke-150 di antara prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula wadi'at tariqi wal madhhabi fasiqan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnati fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laisa tadarruka ma'siyatuhu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, apabila engkau melihat seseorang yang mana seseorang ini adalah seseorang yang rusak dalam perangainya atau dalam perilakunya, perangainya tidak baik, perilakunya tidak bagus, pendek kata mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tindakan-tindakan yang buruk. Tapi tindakan yang buruk ini selain dari syirik, selain dari amalan-amalan bid'ah, tapi ada perbuatan-perbuatan kejelekan yang dia lakukan. Fasiqan, baik dia seorang yang fasik. Orang fasik itu artinya adalah orang yang melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa yang kecil, tapi dia tidak bertaubat dari perbuatan dosanya tersebut. Dia selalu berada pada dosanya tersebut, ya. Atau fajiran, ataupun dia seorang yang fajir, artinya seseorang yang jatuh dalam perbuatan kejelekan dan keburukan. Bahkan mungkin dia ada katakan sahiba ma'asin, dia adalah ahli maksiat, atau dia pelaku daripada maksiat. Zaliman, bahkan dia mungkin melakukan kezaliman, zalim kepada manusia, zalim kepada saudara-saudaranya. Wa huwa min ahli sunnati, sedangkan dia adalah ahli sunnah. Artinya ahli sunnah yang fasik, ahli sunnah yang fajir, ahli sunnah yang mungkin melakukan kezaliman. Karena memang sangat mungkin seorang ahli sunnah melakukan kemaksiatan, ya, kefasikan, kefajiran, itu sangat mungkin. Di kalangan sahabat itu ahli sunnah semua. Di kalangan sahabat itu ahli sunnah. Tapi ada juga di kalangan sahabat yang melakukan kesalahan, ya,
Padahal mereka itu ahli sunnah. Ahli sunnah yang betul-betul sebagai ahli sunnah, dekat hidupnya dengan Rasul, selalu bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terkadang mereka juga melakukan kesalahan. Kesalahan itu disebabkan karena manusiawi, karena dia adalah manusia, sedangkan manusia itu tempatnya salah dan keliru. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya potensi untuk berbuat kesalahan. Ya, termasuk di kalangan sahabat. Tapi mereka ahli sunnah. Nah, para jamaah, wa huwa min ahli sunnati. Sedangkan dia masih sebagai ahli sunnah. Kata Imam Al-Barbahari, fashabhu, maka bersahabatlah dengannya, atau bergaullah dengannya, wajlis ma'ahu, dan bermajlislah bersamanya, fa innahu laisa tadarruka ma'siyatuhu, karena sesungguhnya maksiatnya tersebut, kefasikan yang dia lakukan, kefajiran yang dia perbuat, tidak membahayakan untukmu, tidak membahayakan untukmu. Baik, ini perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Para jamaah yang rahmati Allah, sebelum kita melihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kita ingin melihat dulu secara umum perkataan daripada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasanya seorang ahli sunnah, walaupun dia berbuat fasik, walaupun dia berbuat fajir, tetap dia lebih baik daripada ahlul bid'ah ataupun ahlul syirik. Walaupun ahlul bid'ah tersebut, ahlul syirik tersebut adalah orang yang menampakkan kebaikan atau menampakkan kebagusan. Tapi kalau dia ahlul syirik, dia ahlul bid'ah, maka dia jelek dibandingkan dengan ahlul sunnah. Tapi ahlul sunnah ini berbuat fajir atau fasik. Ya. Tetapi para jamaah, itu tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya sebagai ahli sunnah bebas untuk melakukan kejelekan. Ya, semaunya untuk melakukan kefasikan ataupun kefajiran, tidak sama sekali menunjukkan demikian. Jadi jangan salah faham, jangan salah tangkap, jangan salah menyimpulkan. Karena yang sedang beliau bicarakan ini adalah perbandingan, bukan menyuruh berbuat kefasikan. Sehingga nanti mungkin seseorang punya prinsip, oh tidak apa-apa berbuat maksiat, tidak apa-apa berbuat jahat, yang penting tetap ahli sunnah, tidak syirik, tidak bid'ah. Ya, maka pemikiran yang demikian, kesimpulan yang demikian adalah tipuan syaitan. Tidak itu yang dimaksudkan. Tapi yang beliau maksudkan adalah pada ranah perbandingan, mana yang lebih baik di antara keduanya. Karena mungkin satu saat kita akan berhadapan dengan keadaan demikian, dan kita juga akan berhadapan dengan penilaian kita terhadap seseorang, dia ahli sunnah ataupun tidak. Ya, dia ahli sunnah ataupun tidak. Sehingga itu menjadi sebuah apa? Sebuah hujjah dan sebuah dalil atau sebuah prinsip yang dasar. Bagaimana seorang ahli sunnah, kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnahnya. Ya, bagaimana seorang ahli sunnah ditinggikan dalam agama Islam. Bagaimana seorang ahli sunnah tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau seandainya ahli sunnah yang fasik, ahli sunnah yang fajir tetap lebih baik daripada ahlul bid'ah, maka bagaimana seorang ahli sunnah yang memang ahlul khair, ahli sunnah yang memang ahli dalam kebaikan. Artinya ahli sunnah yang tetap teguh memegang kebaikan, menjauhkan maksiat, melakukan kebaikan, menjauhi kefasikan, kefajiran, tentu dia sangat lebih baik lagi. Ya. Nah, karena itu pada jamaah yang rahmati Allah, jadi perkara ini sangat penting.
Perbandingan tersebut yang beliau sebutkan ini perlu diketahui oleh seorang muslim dalam menilai seseorang, ya, baik dia yang sebagai ahli sunnah atau dia sebagai ahlul bid'ah, ya. Kenapa hal ini menjadi perbandingan para jamaah yang dirahmati Allah? Atau kenapa perkara ini menjadi sesuatu yang dasar atau sesuatu yang prinsip dalam menilai seseorang antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah? Kata ulama, yang pertama adalah yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Ya, betapa perlunya kita menjaga akidah kita. Ya, betapa pentingnya, betapa utamanya, betapa tingginya hal yang berkaitan dengan akidah. Makanya tadi disebutkan seorang ahli sunnah yang lurus akidahnya walaupun dia fasik tetap lebih baik daripada ahlul bid'ah walaupun menampakkan kebaikan. Ya, yang jadi tolak ukur yang paling baik di situ standarnya adalah akidah. Artinya akidah seseorang itu jadi sesuatu yang sangat mendasar untuk mengukur seseorang. Sehingga perkara akidah ini bukan perkara yang main-main, ini perkara serius. Karena ini perkara yang mendasar. Para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan akidah, untuk menghancurkan penyimpangan-penyimpangan, untuk memberikan pengertian kepada manusia agar faham terhadap akidah yang sahih. Itu tujuan para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana perkara akidah ini perkara yang sangat penting, dan dia adalah perkara yang sangat utama, sangat mendasar, dan perkara yang paling utama untuk kita selamatkan, hal yang berkaitan dengan akidah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah berkaitan dengan konsekuensi daripada pengaruh kejelekan. Konsekuensi daripada pengaruh kejelekan. Ya. Kalau seandainya ada orang berbuat maksiat, dia seorang yang fasik, tapi dia ahli sunnah. Yang satunya ahlu syirik, ahlul bid'ah. Ya. Di antara dua jenis manusia ini, yang paling berbahaya untuk bergaul kepadanya adalah kepada orang yang ahlul bid'ah, ahlul syirik walaupun menampakkan kebaikan. Jadi pengaruh ini sangat besar. Ya, konsekuensi pengaruh itu sangat besar. Dan akibatnya pun juga sangat besar. Kalaupun mungkin seseorang terpengaruh dengan maksiat, maka itu tetap dianggap lebih ringan dibandingkan dengan seseorang yang terpengaruh dengan syirik dan bid'ah. Ya, dan nanti akan kita lengkapi dengan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang alasan-alasannya kenapa bergaul dengan orang-orang fasik lebih tetap ringan dibandingkan dengan ahlul bid'ah. Ya, tapi dilihat dari segi bahayanya, lebih bahaya yang kedua. Bagaimana seseorang bergaul, bermuamalah dengan ahlul bid'ah, ini bahayanya sangat besar dibandingkan dengan seseorang yang bergaul dengan orang yang fasik. Walaupun bergaul dengan orang yang fasik, dengan ahli maksiat tetap berbahaya, tapi bahayanya tidak sebesar bahaya pergaulan dia dengan ahlul bid'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah dari sisi memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Ya, memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Jadi melihat dari perbandingan tersebut, ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah, maka melihat kebaikan yang paling besar tentu adalah ahlul sunnah, walaupun mungkin dia pelaku atau pernah melakukan kefasikan. Ya, dan perbaikannya lebih ringan. Ada orang ahli sunnah melakukan maksiat, memperbaiki dia menjadi hilang kemaksiatannya itu lebih ringan.
dibandingkan dengan orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah untuk diperbaiki. Itu lebih berat. Ya, minimal ahlu sunnah kalau dia melakukan kefasikan, walaupun dia sulit untuk bertaubat, diulanginya lagi, minimal dia tahu perbuatannya itu jelek, ataupun dia mengakui perbuatannya itu buruk. Minimal itu, walaupun dia masih belum taubat. Ya, dan kadang-kadang dalam hatinya ingin taubat, tapi jatuh lagi. Kadang-kadang dia ingin kembali meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, tapi dia jatuh lagi. Tapi dalam hatinya ada pengakuan perbuatan ini perbuatan yang jelek. Sementara ahlul bid'ah untuk memperbaikinya sulit. Kenapa sulit? Karena dia anggap bid'ahnya itu baik. Perbuatan syiriknya ini sebuah kebaikan, perbuatan bid'ahnya sebuah kebaikan. Lalu bagaimana dia akan memperbaiki dirinya? Ya, lalu bagaimana cara kita untuk memperbaiki dia, sedangkan dia merasa perbuatannya baik? Sedangkan untuk kembalinya seseorang agar bertaubat, agar beristighfar, langkah pertama yang harus ada pada dirinya adalah mengakui bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Ya, ketika dia mengakui itu perbuatan yang salah, maka langkah awal telah dia tempuh. Ya, dan nanti insya Allah dia akan menuju langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau ahlul bid'ah, langkah pertama saja tidak, mengakui kesalahan, mengakui ini perbuatan jelek pun tidak, maka sulit baginya untuk diperbaiki. Ya, melakukan tashih terhadap orang ini sulit. Jadi pada jamaah yang rahmati Allah, ini sesuatu yang perlu untuk diketahui sebagai ahli sunnah, orang-orang yang memahami sunnah tentang prinsip ini. Baik, kita akan melihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan ya pada poin ini. Kata beliau, adapun perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aita rajula radi'a tariqi wal madhhabi fasiqan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnati fashabhu. Apabila engkau melihat ada seseorang yang jelek perangainya, yang jelek perilakunya, ya mungkin dia melakukan kefasikan ataupun kefajiran, dan dia mungkin bahkan dikatakan sahiba ma'asin, pelaku-pelaku maksiat, bahkan dia mungkin juga berbuat kezaliman. Ya, dan dia adalah seorang ahli sunnah, kata Imam Al-Barbahari, dan dia sebagai seorang ahli sunnah, maka bergaulah dengannya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, musahabatuka lil fasiqi as-sunni ala ma fihi min al-fisqi wa fi'lil ma'asi wa mujalasatuka lahu khairun min mujalasatika lil mubtadi'. Kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya pertemananmu kepada orang yang fasik tapi dia ahli sunnah, ya bertemannya engkau dengan orang yang fasik tapi dia ahli sunnah, ya, atau bahkan dia melakukan berbagai macam bentuk kefasikan atau perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dan dudukmu bersamanya, bermajlis engkau bersamanya, itu lebih baik daripada bermajlisnya engkau, bertemannya engkau bersama al-mubtadi', pelaku-pelaku kebid'ahan. Ya, kenapa? Li'anna al-'asi ya'rifu annahu 'asin. Karena secara umum seseorang yang melakukan kemaksiatan, dia tahu perbuatan itu maksiat. Kalau ada orang berzina, kalau ada orang minum khamar, kemudian dia berjudi, dia zalim atau mencuri, mengambil hak manusia yang lain, secara umum dia tahu perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Ya, dia tahu itu perbuatan maksiat. Makanya para jamaah, kebaikan itu disebut dengan ma'ruf. Kebaikan itu disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah diketahui.
Kenapa kebaikan itu disebut dengan ma'ruf? Karena secara umum perbuatan ini sudah diketahui oleh manusia, dia baik. Ya, dia adalah kebaikan. Sedangkan perbuatan dosa disebut dengan mungkar, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang diingkari. Kenapa dikatakan mungkar atau sesuatu yang diingkari? Karena memang secara umum maksiat itu sesuatu yang ditolak oleh manusia. Ya. Walaupun mungkin dia tidak sekolah, walaupun dia termasuk orang awam, secara umum orang awam pun tahu namanya zina itu tidak boleh. Ya. Dan orang awam pun tahu namanya sedekah, infak, berbuat baik, membantu manusia, beribadah itu amal saleh. Sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang sudah diketahui. Ya, bahwasanya itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Jadi para jamaah yang rahmati Allah, maka secara umum maksiat itu diketahui oleh manusia. Ya. Jadi pelaku maksiat dia mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan maksiat. Wa yurja annahu yatubu bi khilafil mubtadi'. Karena dia tahu perbuatan itu perbuatan maksiat, maka masih diharapkan dia bertaubat. Masih ada harapan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada harapan taubat. Kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ya melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah dan dia tahu itu perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran, maka dia pun bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kata beliau, bi khilafil mubtadi', beda dengan ahli bid'ah. Kenapa? Fa innahu ya'taqidu annahu ala haqqin. Karena sesungguhnya ahlul bid'ah itu meyakini dia berada di atas kebenaran. Dia merasa perbuatannya itu benar. Wala yatubu, maka dia sulit untuk bertaubat. Ya, sulit untuk bertaubat. Nah, kita lihat bagaimana iblis. Bagaimana iblis ada syubhat di kepalanya. Dia lebih baik daripada Adam. Syubhatnya adalah dia diciptakan oleh Allah dari api, Adam diciptakan dari tanah. Lalu dia menyimpulkan unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Dia kena syubhat. Ada syubhat di kepalanya, sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, dia membangkang. Lalu dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua tentu dengan hikmah Allah. Tapi dari situ bisa kita ambil pelajaran perbedaan antara Adam dengan iblis laknatullah alaih. Walaupun dua-duanya melakukan kesalahan, tapi yang satu dimuliakan oleh Allah, yang satu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu para jamaah yang rahmati Allah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau menyebutkan ya bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dia telah melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perbuatannya tersebut menjadi jelek. Perbuatannya itu menjadi buruk. Ya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sedangkan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau melakukan kesyirikan, dia telah tersalah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah, tapi salah. Kalau perbuatan maksiat tadi, dia tersalah dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Dia berzina, dia main judi, dia berbuat zalim kepada manusia, dia tersalah terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sedangkan bid'ah dan syirik, dia tersalah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menyimpang dalam pelaksanaannya. Ya, dia melaksanakan ibadah tapi ditambah-tambah atau dikurangi. Melaksanakan ibadah ditambah-tambah, dikurangi. Bid'ah namanya. Ya, sujud, ruku, beribadah, bertaqarrub dirubah
tersalah, dirubah bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah, jatuhlah dia dalam perbuatan syirik. Baik itu syirik ataupun bid'ah, kata beliau, maka dosanya lebih besar daripada maksiat. Ya, perbuatannya lebih besar daripada maksiat, dosa dan kesalahannya. Ya, Nabi Adam alaihissalam dia tersalah dari sisi yang dilarang oleh Allah karena dia tabrak. Jangan makan buah ini, itu larangan Allah. Lalu ditabraknya, dia tersalah. Sedangkan iblis dia tersalah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tersalah. Maka dosa iblis lebih besar daripada dosa Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam bertaubat sedangkan iblis tidak. Ya. Jadi itulah bahayanya para jamaah, syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah itu sesuatu yang sangat bahaya. Makanya tidak boleh diremehkan. Dan sebagai ahli sunnah harus dia senantiasa khawatir dirinya jatuh dalam perbuatan syirik atau jatuh dalam perbuatan bid'ah, baik ahlu tauhid ataupun ahlu sunnah, harus betul-betul dia khawatir. Ya, kalau seandainya tidak, maka nanti dia khawatirkan dia akan mudah jatuh dalam perbuatan syirik atau mudah jatuh dalam perbuatan kebid'ahan. Jadi para jamaah yang rahmati Allah, bi khilafil mubtadi', kata beliau, fa innahu ya'taqidu annahu ala haqqin wa la yatubu. Maka orang-orang yang melakukan kebid'ahan dia sulit untuk bertaubat. Dia sulit bertaubat karena dia merasa yakin perbuatannya adalah sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan. Fal mubtadi'ah la yatubuna fil ghalib. Oleh karena itu pelaku-pelaku kebid'ahan, kata beliau, secara umum itu sulit bertaubat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Al-Imam Tabrani meriwayatkan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajaba taubata ala sahibi kulli bid'atin. Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat. Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat kepada setiap pelaku bid'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Ya. Dia terhalang daripada taubat karena dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu menjauhkan dia dari syarat untuk mendekati taubat. Akhirnya dia terhalang daripada taubat. Ya, di antara syarat dekatnya seseorang kepada taubat tadi itu kita sebutkan, merasa perbuatan itu salah. Itu langkah awal. Tapi kalau ahlul bid'ah tidak merasa itu salah, bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jauhkan dia daripada nilai-nilai taubat. Ya, karena itu kenyataannya para jamaah memang sulit. Ya, ahlul bid'ah untuk bertaubat itu sulit. Apalagi kalau dia sudah memiliki setumpuk syubhat-syubhat di kepalanya. Ya, ditambah lagi pergaulannya dengan ahlul bid'ah, ditambah lagi gurunya ahlul bid'ah, ditambah lagi dalam hatinya ada fanatik dengan ahlul bid'ah, dengan guru-gurunya, ya makin sulit. Ya, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin selamatkan dia. Tapi secara umum dirinya sudah terhalang daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata dari Imam Syekh Shalih Fauzan, li'annahum yarawna annahum ala haqqin, karena sesungguhnya mereka itu memandang bahwasanya mereka di atas kebenaran. Ya, itu yang menyebabkan mereka sulit untuk bertaubat, salah satu sebabnya karena memandang perbuatannya adalah perbuatan kebaikan. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, pandangan kebaikan terhadap sesuatu itu bukan berdasarkan pandangan kita. Maka rangkaian dalam ibadah apapun namanya, pandangan kebaikan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan menurut kita. Jangan membiasakan diri dengan pandangan menurut kita. Ya, menurut ukuran kita dan akal kita. Jangan.
Tapi pandangan kebaikan itu semuanya datang dari Allah, baik yang mengantarkan kepada surga atau yang menjauhkan dari neraka. Ya, semuanya pandangannya adalah syar'i, syariat dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi. Ya, karena itu Nabi SAW bersabda, kata beliau, ma baqiya syai' ma yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang tersisa, baik yang mendekatkan kepada surga atau yang menjauhkan dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan dan diterangkan. Apa maksud dari perkataan beliau? Artinya tidak ada satupun yang tertinggal. Kita nak masuk surga, jalannya sudah diajarkan, nak jauh dan selamat dari neraka sudah diajarkan. Siapa yang ajarkan? Qad buyyina lakum, telah diajarkan, telah dijelaskan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, diterangkan kembali oleh Nabi SAW. Selesai. Jadi tidak perlu kita mengambil tariqah ini, tarikat itu, hal ini, hal itu, zikir ini, macam-macam. Cukup apa yang datang dari Allah, apa yang datang daripada Rasul. Lalu nanti dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah. Ya, ulama-ulama ahli sunnah, jelaskan oleh mereka. Ya, dan kita hanya cukupkan diri kita dengan itu saja. Kalau kita tidak faham, kita tanyakan. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sambil kita banyak belajar, intinya mau belajar, mengkaji, membahas. Apalagi kita di zaman sekarang, ilmu itu luas dan sudah tersebar di tengah-tengah manusia. Jadi hampir sulit untuk dikatakan orang tidak tahu. Ya. Jadi peluang kita untuk mendapatkan ilmu begitu banyak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, makanya semuanya sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hanya mencukupkan diri kita dengan itu saja. Tidak dengan perasaan. Tariqah-tariqah dan mazhab-mazhab ya yang tidak masyhur di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan para ulama-ulama. Jadi kita cukupkan dengan dasar yang sangat kuat dalam beragama, Al-Quran dan sunnah Nabi ala fahmi sahabah. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan itu sudah mencukupkan untuk kita. Karena itu kata beliau, maka tidak dibolehkan seseorang itu berdasarkan apanya? Pendapat-pendapatnya, pandangan-pandangannya. Ini adalah baik menurut saya, menurut hemat saya, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kata beliau, walaysa hadza ma'nahu annaka tujalisu al-usata. Tapi ingat, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, bahwasanya hal tersebut bukan bermakna bahwasanya engkau harus duduk-duduk dengan ahlul maksiat. Yang tadi di awal kita tegaskan, bukan maksudnya kita disuruh cari ahli maksiat, yang penting di ahli sunnah, ya bergaulah dengannya, bukan. Ya, cari dia ahli sunnah walaupun dia fasik dan fajir, lalu kita sengaja cari, bukan. Ya, bukan itu maksudnya, kata beliau. Ya, tidak demikian yang dimaksudkan. Lakin ma'nahu an mujalasata al-usata min ahli sunnati khairun min mujalasatil mubtadi'ah. Akan tetapi yang dimaksudkan di situ hanya sekedar perbandingan saja. Ya, perbandingan. Kalau seandainya momennya, waktunya, keadaannya, bahwasanya yang dimaksudkan bermajlis bersama ahlul maksiat atau pelaku kefasikan dan fajir, tapi dia sebagai ahlu sunnah, itu tetap lebih baik daripada duduk-duduknya engkau dengan ahlul bid'ah. Wa in kana zahiruhum al-ibadatu was-salah, walaupun zahirnya ahlul bid'ah tersebut nampaknya baik, pakaiannya, rupanya, ibadahnya baik, ya seperti orang yang zuhud, seperti orang yang wara dan lain sebagainya. Walaupun ahlul bid'ahnya demikian. Karena para jamaah, kata ulama, ahlul bid'ah dalam beramal
itu bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah. Ya, apalagi pelaku-pelaku kesyirikan. Atau dia melaksanakan ibadah bercampur kesyirikan, bercampur kebid'ahan. Kalau dia melakukan ibadah tersebut ada campuran kesyirikan dan kebid'ahan, itu bukan malah mendekatkan dia kepada Allah, justru semakin menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena syirik dan bid'ah itu maksiat. Dan tidaklah seseorang melakukan kemaksiatan kecuali dindingnya makin tebal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksiat-maksiat yang lain. Ya, karena setiap kesyirikan, setiap kebid'ahan itu maksiat. Walaupun tidak setiap maksiat itu syirik dan bid'ah, tapi setiap syirik dan bid'ah itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau bicara tentang syirik atau bicara tentang bid'ah, berarti kita bicara tentang sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, sesuatu yang dia mengandung dosa, yang pelakunya akan diancam dengan azab, dengan siksa dan lain sebagainya. Ya, karena sebagian orang itu meremehkan. Karena dia hobi melakukan kebid'ahan, dia tenggelam dalam perbuatan kebid'ahan, lalu dia melecehkan istilah-istilah bid'ah. Ya, kata dia bid'ah itu bukan hukum. Ya, lalu tidak masuk dalam ranah hukum yang perlu dibahas. Hukum itu yang ada mubah, ada makruh, ya, ada mustahab, ada wajib, ada haram. Nah, itu dia. Ya, baru hukum katanya. Bid'ah itu bukan hukum. Maksud dia itu adalah meremehkan bid'ah. Ya, maksud dia itu supaya lapang dalam melakukan bid'ah, sehingga kalau dia melakukan bid'ah itu tidak dianggap kejelekan, tidak dianggap keburukan, tapi dianggap biasa, karena dia bukan hukum. Ya, nah ini tipuan pada jamaah yang rahmati Allah. Ya, kalau begitu nanti prinsipnya apa yang terjadi? Tidak ada artinya nanti Nabi SAW peringatkan, wa iyyakum fil muhdatsatil umur, berulang-ulang. Hati-hati kalian dengan amalan-amalan yang baru, perbuatan-perbuatan kebid'ahan dan lain sebagainya. Jadi para jamaah, kita sebagai ahlu sunnah hanya memperingatkan bahwasanya ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak diajarkan dalam agama Islam, yang wajib untuk kita jauhi. Karena Nabi peringatkan kita untuk dijauhi, bukan untuk diamalkan, apalagi disebarkan di tengah-tengah manusia. Ya, na'udzubillah. Lalu kata Syekh Shalih Fauzan, wa in kana zahiruhum al-ibadata was-salah. Walaupun ahlul bid'ah tersebut menampakkan kebaikan dan kesalehan, tetap mereka lebih jelek dalam mempergauli mereka, bergaul kepada mereka dibandingkan dengan ahlus sunnah walaupun melakukan kefasikan. Kemudian hada qasdul muallif rahimahullah, inilah maksud daripada penulis, yaitu al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wala syakka annal bid'ata syarrun wa ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Karena itu tidak ragu lagi, kata beliau, bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan, lebih dicintai oleh syaitan daripada perbuatan kemaksiatan. Ungkapan ini ma'ruf di sisi para ulama, bahwasanya syaitan itu lebih mencintai perbuatan bid'ah dibandingkan dengan maksiat, walaupun dua-duanya dicintai oleh syaitan. Maksiat dicintai oleh syaitan, perbuatan bid'ah dicintai oleh syaitan. Tapi di antara dua hal tersebut, yang paling disukai oleh syaitan adalah bid'ah. Paling disukai. Kenapa paling disukai? Karena banyak orang tertipu dengan bid'ah. Para jamaah, kata Nabi, sataftariqu ummati 73 firqah. Umatku berpecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar illa al-wahidah. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu. Ya, 72 ini mereka tenggelam dalam apa?
yang jumlahnya banyak disebabkan karena apa? Karena bid'ah, penyimpangan, bukan karena maksiat. Ya, tapi karena kebid'ahan. Ya, bukan karena kemaksiatan. Artinya banyak orang tertipu dengan bid'ah daripada tertipu dengan maksiat. Bahkan sebagian orang tertipu dengan maksiat gara-gara bid'ah. Ya, gara-gara bid'ah. Contoh umpamanya, ada orang mengatakan zina itu halal. Kenapa dia yakini zina itu halal? Karena dia punya syubhat. Ya. Apa syubhat itu? Ya bid'ah. Bid'ah dalam pemahaman. Bid'ah dalam menyimpulkan satu hukum. Lalu akhirnya menghalalkan maksiat. Ya, lalu dia pun bermaksiat, berzina tersebut. Jadi dia menghalalkan maksiat karena dia sudah punya pendapat yang bid'ah. Ya, jadi banyak perbuatan-perbuatan yang maksiat itu disebabkan juga karena bid'ahnya dalam pemikirannya atau dalam pemahamannya terhadap dalil. Ya, dan jamaah rahmati Allah. Jadi sangat berbahaya. Kemudian kata Syekh, ya, setelah beliau menyebutkan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat, yang ungkapan ini disandarkan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Walaupun para ulama khilaf apakah penyandaran tersebut itu benar kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, walaupun sebagian ulama mendhaifkannya, ungkapan tersebut disandarkan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi para ulama sepakat makna dari ungkapan ini benar dari segi maknanya. Ya, bahwasanya syaitan itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Ya, tapi perkataan itu disandarkan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu ulama khilaf. Ya, walaupun sebagian dikatakan dhaif tapi maknanya benar. Ya, sehingga makna ini tetap berlaku. Ya, artinya makna ini adalah makna yang disepakati oleh para ulama. Kemudian beliau mengatakan li'anna sahibal bid'ah la yatubu minha. Karena sesungguhnya pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat dari bid'ahnya. Sulit untuk bertaubat daripada bid'ahnya. Bi khilafi sahibil ma'siyah. Maka berbeda dengan pelaku maksiat. Ya, fa innahu yurja ayyatuba minha. Pelaku maksiat masih diharapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang dia lakukan. Ya, karena dia menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Li'annahu ya'taqidu annaha ma'siyatun. Karena sesungguhnya dia meyakini itu adalah merupakan perbuatan maksiat. Makanya dia bertaubat. Wa yakhjalu, dan dia merasa malu dengan maksiat tersebut. Ya, banyak orang merasa malu dengan maksiat, tapi banyak orang tidak merasa malu dengan bid'ahnya, bahkan disebarkan bid'ahnya tanpa malu. Ya tidak? Ada tak orang malu dengan bid'ahnya? Oh, tidak malu lagi. Si anda malu, supannya dah si anda. Tapi kalau orang berzina masih supan, ya, ketahuan supan. Tapi kalau orang ketahuan berbuat bid'ah, suke, malah disebarkannya, diajak-ajaknya lagi orang. Ya, maka kata beliau berbeda dengan pelaku-pelaku kebid'ahan. Baik, silakan azan dulu, masuk waktu salat isya. Allah. Allah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wa huwa min ahli sunnati fashabhu. Sedangkan dia termasuk ahli sunnah yang fasik, yang fajir tadi, boleh untuk bergaul dengannya ya sepanjang dia sebagai ahli sunnah. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, ma lam yakhruju 'anil Islam inna ma 'indahu kaba'ir duna syirik wa laysa 'indahu bid'ah. Maksudnya adalah selagi dia sebagai seorang muslim ya, sebagai muslim ahli sunnah, walaupun mungkin dia melakukan dosa-dosa yang besar karena dia orang fasik ataupun orang fajir ya, tidak melakukan kesyirikan dan juga tidak melakukan kebid'ahan ya, maka beliau mengatakan fa mujalisatuka lahu akhaffu min mujalasatu al-mubtadi', maka duduknya engkau bersama dia itu lebih ringan dibandingkan dengan duduknya engkau bersama ahlul bid'ah. Wa in kana ahlal ma'asi wa in kana al-mubtadi'u yuzhiru salaha wat tuqa, walaupun mungkin ahlul bid'ah tersebut orang-orang yang menampakkan seperti menjadi orang ahli kebaikan ataupun menampakkan seperti orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah rahmati Allah, ini di antara prinsip ya yang beliau sebutkan di sini. Dan pada akhir dari ucapan beliau, fa innahu laisa tadarruka ma'siyatuhu, maka maksiatnya tersebut tidak memberikan pengaruh kepadamu atau tidak membahayakanmu. Catatannya tadi sudah kita sebutkan, ini hanyalah sekedar perbandingan dan kita tidak diperintahkan untuk bergaul dengan ahli maksiat, ahli keburukan ya, tapi untuk perbandingan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah, maka ahlul bid'ah walaupun dia fasik tetap lebih baik untuk dijadikan sebagai teman atau bergaul dengannya dibandingkan dengan ahlul bid'ah walaupun menampakkan kebaikan ya. Allahu a'lam bissawab ya. Yang ada pertanyaan silakan. Di sini ada pertanyaan lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz berkaitan dengan pajak.
Bagaimana hukumnya apabila satu membuat laporan yang tidak sebenarnya, misalnya punya 2 motor cuma dilaporkan 1. Para jamaah yang dirahmati Allah, pajak ini dalam agama Islam, kalau yang dimaksudkan seperti yang dipraktikkan sekarang, maka ini sesuatu yang terlarang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam para pemungut pajak. Karena pajak itu hanya diberikan kepada orang-orang kafir, bukan diberikan dan dibebankan kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu hanya dibebankan zakat, bukan pajak. Ya, yang dibebankan pajak itu hanya untuk orang-orang kafir. Maka memungut pajak kepada kaum muslimin ini perkara yang tidak boleh. Ya, ini termasuk mengambil harta tanpa hak, tanpa jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah sebuah kezaliman. Yang kedua, kezaliman itu wajib untuk dihilangkan. Kezaliman itu wajib untuk dihilangkan. Minimal kalau tidak bisa dihilangkan semuanya, diperkecil. Tidak bisa dihilangkan semuanya, diperkecil. Maka membuat data-data yang sifatnya nanti untuk memperkecil keluarnya uang yang diberikan kepada pemungut pajak itu baik. Siapa yang pandai dalam perkara ini, maka silakan. Itu namanya meminimkan sebuah kezaliman. Seharusnya 1 juta, lalu dengan data-data, lalu dengan dengan lobby segala macam, lalu hanya 100.000 umpamanya. Itu baik, karena itu untuk memperkecil sebuah kezaliman. Ya. Yang ketiga, para ulama menyarankan walaupun dengan melobi segala macam untuk memperkecil nilai-nilai kezaliman, tapi tetap harus dengan jalur yang benar. Ya, jangan sampai ada kebohongan dan kedustaan. Jadi semaksimal mungkin dia harus jujur atau tidak ada kebohongan di situ. Ya. Dan dia berusaha untuk benar-benar bersih. Karena jangan sampai nanti sebuah kemaksiatan, sebuah kezaliman lalu dibalas juga dengan sebuah kemaksiatan. Jadi maksiat ditimpa dengan maksiat, keburukan ditimpa lagi dengan keburukan. Jadi semaksimal mungkin dia berlaku jujur atau menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, ya, dalam laporan-laporan tersebut. Ya, maka mungkin ada orang-orang yang pandai melobi, yang pandai menyampaikan istilahnya hujah ataupun laporan-laporan yang kira-kira bisa memperkecil nilai kezaliman tersebut, maka itu baik, dibantu. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua di sini masih. Yang kedua, tidak membayar pajak. Sebagaimana kita tahu pajak bukan syariat Islam. Jazakallah khairan. Tidak membayar pajak. Ya nanti tergantung bagaimana konsekuensi tidak membayar pajak. Kalau misalnya antum tidak membayar pajak lalu rumah antum diambil, tanah antum dicacakkan, motor antum dirampas, ya antum bayar. Daripada nanti konsekuensinya lebih besar mudaratnya. Adapun kezalimannya ya adalah untuk dia. Keburukannya, kejahatannya, perbuatan tanggung jawabnya nanti ya di hadapan Allah ya dia. Ya, dan kita termasuk orang yang tertindas dan orang yang terzolimi. Kecuali kalau seandainya tidak ada konsekuensi apa-apa. Ya, tidak bayar pajak, antum tetap aja bisa hidup, tetap aja bisa tenang. Ya, dan harta kita tidak dirampas, tidak ada aturan undang-undang khusus barang siapa yang tidak bayar pajak umpamanya kan, nah itu tidak ada, ya sudah, tidak masalah kita tidak bayar pajak karena itu bukan kewajiban kita. Harta kita adalah wajib untuk kita jaga, dan dia mengambil harta kita adalah hukumnya haram tanpa hak. Ya, maka nanti pertimbangkan itunya. Kalau seandainya nanti antum jadi repot gara-gara itu dan membuat mudarat yang lebih besar atau ada hak yang mungkin dia rampas, nah, ya kita bayar saja, dan kita tidak ridho dengan pembayaran tersebut, tapi kita bayar hanya dalam rangka untuk mengambil hak kita
sebagai seorang rakyat ataupun warga negara. Ya, nah, jadi kalau seandainya tidak bermasalah, nah, ya silakan, tidak bayar pajak. Ya, nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Bismillah, Ustadz, si A membeli emas dengan kontan, kemudian si A tersebut menjual lagi ke B dengan kredit dan dengan syarat bayar DP, dan emas tersebut diberikan ke si B dan kemudian si B mencicil sisanya ke A hingga lunas. Apa hukumnya? Tidak boleh, ini riba. Beli emas itu harus kontan, tidak boleh cicil. Karena emas itu adalah alat tukar, sama dengan uang, nilainya sama dengan uang, bisa jadikan alat tukar. Emas pun juga bisa dijadikan sebagai alat tukar. Karena dia dalam ranah jenis riba, maka tidak boleh ada hutang di situ. Harus yadan biyadin, dan harus jumlahnya sama, atau kalau dia dengan uang sesuai dengan harga per gram daripada emas tersebut. Jadi intinya harus bayar kontan. Ya, tidak boleh ada tempo. Temponya baik lama ataupun sebentar, itu tetap tidak boleh. Harus kontan. Jadi jangan suka cicil-cicil emas. Jadi bayar tempo aja. Kalau nak langsung beli, ya beli, nabung dulu. Ya, baru beli langsung. Jadi tidak dicicil. Ya. Baik, Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.